di berbagai macam pasien dengan berbagai macam kasus ya. Jadi langsung aplikatif teori dipraktekkan langsung di pasien. Baik, sudah terlihat semua anunya slide-nya? Sudah, dokter. Nah, ya, baik, kita mulai saja. Mohon maaf saya jam 4 harus off ya karena ada praktek di rumah sakit yang swasta, harus meninggalkan ruangan nanti. Baik, slide. Oke. Jadi secara umum ya sebelum kita masuk ke kuliah ketiga, materi yang diberikan adalah gangguan psikotik. Ya, ini secara garis besar sih kemarin sudah kita sampaikan sama ya, gangguan psikotik itu dengan kode ICD-10-nya adalah F23. Sedangkan skizofrenia dengan kode ICD-10-nya adalah F20. Ya, jadi tinggal sedikit lagi. Nah, sebagaimana diagnosis multiaksial ya, itu hierarki yang lebih atas itu yang lebih berat. Ya, berarti ini hanya soal waktu kalau psikotik itu ya, itu kan sama dengan skizofrenia. Nah, yang membedakannya adalah soal waktu saja. Ya, kalau psikotik itu didiagnosis setelah belum nyampe satu bulan. Nah, itu psikotik. Kalau sudah selesai dengan 1 bulan, maka dia sudah masuk diagnosis F20 atau skizofrenia ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk gangguan jiwa. Secara umum ya, gangguan jiwa dibagi dalam dua golongan besar, yaitu psikotik dan non psikotik. Yang non psikotik itu contohnya ansietas, depresi, insomnia, ketergantungan obat dan lain-lain. Sekarang kita masuk yang psikotik. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu dalam menilai kenyataan atau daya realitas. Ya. Contohnya apa? Biasanya dia memiliki waham. Ya. Kemarin sebagaimana kita ketahui bersama, waham kemarin adalah suatu keyakinan. Ya, suatu keyakinan yang sulit dirubah dan pasien percaya 100% dengan keyakinannya, kemudian sulit diubah dengan akal sehat dan tidak logis, tidak realistis, egosentris. Nah, ya, egosentris itu waham. Sedangkan halusinasi adalah persepsi yang salah terhadap rangsangan dari luar, ya, tanpa objek. Kemudian juga ditandai psikotik itu ditandai dengan perilaku kacau atau grossly disorganized ya. Bicara inkoheren, perilaku agitasi tanpa tujuan, disorientasi pada keadaan delirium pun juga seperti itu ya. Kegagalan fungsi sosial dan personal dengan penarikan diri dari pergaulan sosial, isolasi diri maksudnya ya, tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar dan tidak mampu dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Kalau kita sebagai mahasiswa sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai mahasiswa, tentunya dia memiliki salah satu ciri dari ciri psikotik ini karena nggak bisa melakukan tugasnya sehari-hari sebagai mahasiswa. Slide. Gangguan psikotik merupakan gangguan mental yang ditandai dengan kerusakan menyeluruh dalam uji realitas seperti yang ditandai dengan delusi, halusinasi, bicara inkoheren yang tidak jelas, ya, atau perilaku yang tidak teratur atau mengacau, dan biasanya tanpa ada kewaspadaan pasien terhadap inkomprehensibilitas ya, dalam tingkah lakunya. Ya. Itu gangguan psikotik. Ya. Kemudian yang kedua, gangguan non psikotik itu gangguan apa? Contohnya gangguan neurotik, somatoform, terkait stres, gangguan kepribadian, termasuk juga di dalamnya nanti psikosomatis. Ya, lanjut. Nah, klasifikasi dari psikotik ini ada dua, ya. Yaitu psikotik organik, ini gangguan jiwa yang disebabkan karena adanya kelainan pada struktur
susunan saraf pusat, dalam hal ini otak, yang misalnya karena adanya tumor di otak, kelainan pembuluh darah di otak, infeksi di otak, keracunan, kemudian juga penyalahgunaan nafsa dan lain sejenisnya. Itu psikotik organik, jadi ada organnya yang terkena. Yang kedua adalah psikotik fungsional. Ya, ini gangguan jiwa yang disebabkan karena terganggunya fungsi sistem penghantar sinyal sel-sel saraf atau neurotransmitter dalam susunan saraf pusat atau otak. Tidak terdapat kelainan struktural pada sel-sel saraf otak tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah gangguan psikotik pedoman diagnostiknya ya. Ini gangguan psikotik yang terjadi selama atau segera sesudah penggunaan zat psikoaktif. Biasanya dalam waktu 48 jam. Bukan merupakan manifestasi dari keadaan putus zat dengan delirium atau suatu onset lambat. Gangguan psikotik onset lambat dengan onset lebih dari 2 minggu setelah penggunaan zat dimasukkan ke dalam F1 titik 75. Ya. Lanjut. Gangguan psikotik yang disebabkan oleh zat psikoaktif dapat tampil dengan pola gejala yang bervariasi. Nah, variasi ini akan dipengaruhi oleh jenis zat yang digunakan dan kepribadian penggunaan zat. Pada penggunaan obat stimulan seperti kokain, amfetamin, termasuk sabu, gangguan psikotik yang diinduksi oleh obat umumnya berhubungan erat dengan tingginya dosis dan atau penggunaan zat yang berkepanjangan. Ya, jadi orang yang menggunakan nafsa dalam jangka waktu lama, ya bisa terjadi psikotik nantinya, ya. Sehingga kita edukasi ke masyarakat, ya, ketika kita mengadakan penyuluhan ke masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan apa? Jikalau penyalahgunaan nafsa tidak berhenti untuk segera mengakhiri penyalahgunaannya, bisa dimungkinkan nanti ke depan akan terjadi gangguan psikotik. Terus lanjut. Diagnosis gangguan psikotik jangan hanya ditegakkan berdasarkan distorsi persepsi atau pengalaman halusinasi. Jadi psikotik jangan terus langsung mencari, oh ini ada enggak? Ada halusinasi enggak? Ada pikiran yang kacau enggak? Jangan cuma hanya itu aja. Ya. Bila zat yang digunakan ialah halusinogen yang primer, misalnya LSD, meskalin, kannabis, dosis tinggi, perlu dipertimbangkan diagnosis intoksikasi akut. Ya. Jadi kita harus jangan langsung masuknya, jangan langsung mendiagnosis, oh itu psikotik akut. Nah, ya. Jadi kita juga harus melihat penyalahgunaan zat yang dipakai itu ada enggak? Kalau ada, apa yang dia pakai kan gitu ya? Apa yang dia salah gunakan? Lanjut. Diagnosis bandingnya dari psikotika itu ya gangguan mental lain yang dicetuskan dan diberatkan oleh penggunaan zat psikoaktif. Ya, contohnya apa? Skizofrenia, F20, gangguan afektif, F30 sampai F39, gangguan kepribadian paranoid, F60 atau F61 atau sampai F69. Nah, ini diagnosis bandingnya. Lanjut. Gangguan penggunaan zat mengundang berbagai masalah dan meliputi 11 kriteria. Ya. Yang pertama, menggunakan zat dalam jumlah yang makin lama makin banyak atau waktu penggunaannya lebih panjang daripada yang dibayangkan. Kemudian yang kedua, ingin menurunkan atau menghentikan penggunaan, namun tidak kuasa untuk menghentikannya atau memenuhinya. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan atau menggunakan atau mengurus diri untuk pulih dari penggunaan, ya. Jadi waktunya habis ya untuk mendapatkan zat psikoaktif itu atau dapat mengurus dirinya untuk pulih itu
Dia nyari pertolongan untuk berhenti dan kesulitan, itu maksudnya begitu. Kemudian yang keempat, menagih dan meningkat dorongan untuk menggunakannya ya. Ketagihan orang-orang dengan menggunakan nafsa itu ketagihan, dan justru semakin lama akan semakin meningkat dorongannya untuk menggunakan kembali. Lanjut. Tidak mampu mengelola diri atas kewajibannya, bekerja, sekolah, di rumah atau di tempat kerja karena penggunaan zat tadi. Dan tetap meneruskan penggunaannya meski hubungan atau relasi dengan orang sekitar menjadi bermasalah karena penggunaan zat tersebut. Yang ketujuh, tidak lagi melakukan kewajiban utama sosial, okupasional, atau rekreasional karena penggunaan zat tadi. Kemudian yang kedelapan, terus menggunakan zat meski tahu akan bahayanya ya. Biasanya ya, ini pengalaman di klinis ya, orang-orang yang menyalahgunakan zat ya, nafsa, dia akan kesulitan untuk berhenti dan terus menggunakan zat tersebut meskipun sebenarnya dia tahu ya, dia mengerti bahayanya menggunakan zat psikotropik atau zat atau obat-obatan nafsa. Dia tahu akibatnya, tapi tetap aja dia menggunakan. Lanjut. Yang kesembilan, melanjutkan menggunakan meskipun juga terdapat masalah fisik ya, sering sakit kepala, sering sakit gigi, sakit rahang, sakit tulang ya. Jadi meski ada masalah fisik dia tetap akan menggunakan. Dan masalah psikologis, contohnya apa? Masalah psikologis, mudah marah ya, irritable, sensitif ya, ngamuk-ngamuk, ngomong meracau ya, ngomong nggak nyambung, melantur ya, atau diperburuk oleh penggunaan zat tadi. Ya, untuk Mohon maaf, dokter. Suaranya tidak terdengar. halo, Iya, dokter, sudah terdengar. dengar ya. Baik, kita lanjutkan. Kurang sedikit lagi. Oh, slide sebelumnya mana? Slide sebelumnya. Nah, ini ya, yang ke-11 ya, yang terakhir, simptom simptom putus zat yang akan dapat diatasi dengan penggunaan zat yang makin banyak. Jadi kita perlu pertimbangkan sebelum mendiagnosis psikotik, alangkah baiknya kita juga menelusur ya, menganalisa ya, pasien itu menggunakan zat apa dia ya, menggunakan zat yang zat psikoaktif ya, psikoaktif ataupun nafsa ya, itu dia menggunakan apa tidak ya. Nah, itu pentingnya gitu. Karena apa? Orang-orang yang menggunakan zat zat psikotropik ataupun zat nafsa itu juga mirip-mirip juga dengan psikotik ya, orang-orang dengan diagnosis psikotik ya. Ya, lanjut.
Nah, ini adalah jenis selanjutnya, yakni gangguan psikotik residual atau onset lambat. Ya, onset dari gangguan harus secara langsung berkaitan dengan penggunaan alkohol atau zat psikoaktif. Kemudian gangguan fungsi kognitif, ya, afek kepribadian atau perilaku yang disebabkan oleh alkohol atau zat psikoaktif yang berlangsung melampaui jangka waktu khasiat psikoaktifnya, atau efek residual zat tersebut terbukti secara jelas. Ya. Gangguan tersebut harus memperlihatkan suatu perubahan atau kelebihan yang jelas dari fungsi sebelumnya yang normal. Gangguan ini harus dibedakan dari kondisi yang berhubungan dengan peristiwa putus zat atau withdrawal. Nah, pada kondisi tertentu dan untuk zat tertentu, fenomena putus zat dapat terjadi beberapa hari atau minggu sesudah zat dihentikan penggunaannya. Ya, ini juga masih kaitan dengan apa? Penggunaan zat, ya, yang diagnosisnya itu mirip dengan psikotik, maksudnya seperti itu. Lanjut. Diagnosis bandingnya, ini gangguan mental yang sudah ada terselubung oleh penggunaan zat dan yang muncul kembali setelah pengaruh tersebut menghilang. Misalnya ansietas fobik, gangguan depresif, skizofrenia atau gangguan skizotipal. Dan bisa juga gangguan psikotik akut dan sementara. Kemudian cedera otak dan retardasi mental ringan atau sedang atau F70, F71 yang terdapat bersama dengan penyalahgunaan zat psikoaktif. Ya, itu diagnosis bandingnya. Ya, lanjut. Untuk kilas balik dapat dibedakan dari gangguan psikotik sebagian karena sifatnya episodik, ya, sering berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dalam hitungan detik sampai menit, ya, dan oleh gambaran duplikasi dari penggunaan dari pengalaman sebelumnya yang berhubungan dengan penggunaan zat. Ya, lanjut aja kita baca. Nah, kita masuk pada inti, ya, gangguan psikotik akut dan sementara. Kalau tadi psikotik apa yang dipicu oleh penyalahgunaan zat atau nafsa. Sekarang kodenya untuk psikotik akut dan sementara itu F23. Ya, lanjut. Nah, gangguan psikotik akut lainnya dengan predominan waham. Nah, pedoman diagnostiknya, untuk diagnostik harus memenuhi kriteria. Nah, ini ada ya di PPDGC, ya. Nah, kita baca, kita masih ada waktu 15 menit. Mungkin mahasiswa, ya, dibaca. Mungkin siapa? Mbak Najwa. Silahkan dibaca pedoman diagnosis gangguan psikotik akut lainnya. Baik, jadi pedoman diagnostik untuk diagnostik pasti harus memenuhi yang pertama onset dari gejala psikotik harus 2 minggu atau kurang dari keadaan non psikotik sampai jelas psikotik. Yang kedua, waham dan halusinasi harus ada dalam sebagian besar waktu sejak berkembangnya keadaan psikotik yang jelas. Dan yang ketiga, baik kriteria untuk skizofrenia maupun untuk gangguan psikotik polimorfik akut tidak terpenuhi. Terpenuhi, ya. Jadi itu pedoman diagnosisnya, ya, nanti bisa dibaca lagi di PPDGC. Saya jelas. Jadi onset dari gejala psikotik harus akut, ya, 2 minggu atau kurang dari keadaan non psikotik sampai jelas psikotiknya. Waham dan halusinasi harus sudah ada dalam sebagian besar waktu sejak berkembangnya keadaan psikotik yang jelas, ya. Untuk kriteria skizofrenia atau F20 maupun untuk gangguan psikotik polimorfik akut F23 tidak terpenuhi, maka kita diagnosis F23.3. Nanti F23 itu apa namanya, ada titik 3, titik 4 dan seterusnya, ya. Itu nanti kalau yang F23.3 itu yang predominan waham, ya. Lanjut. Nah, ini kalau waham-waham menetap untuk lebih dari 3 bulan lamanya, maka diagnosisnya harus diubah menjadi gangguan waham menetap dengan kode diagnosis F22. Apabila hanya halusinasi yang menetap untuk lebih dari 3 bulan lamanya,
maka diagnosis harus diubah menjadi gangguan psikotik non-organik lainnya dengan kode diagnosis menurut ICD-10 itu F28. Ya, lanjut. Nah, ini gangguan psikotik akut dan sementara lainnya ya. Ya, ini gangguan psikotik akut lain yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori manapun dalam F23. Kemudian F23.9, gangguan psikotik akut dan sementara yang tidak terklasifikasikan. Lanjut. Ya, ini juga penting ya. Ini skizoafektif ya. Baik dibacakan mungkin temannya Mbak Naswa, siapa ditunjuk silahkan dibaca. Mungkin Laila bisa bantu membaca. Ya silahkan Mbak Laila. Oke. Jadi untuk skizoafektif itu adalah kelainan mental yang ditandai dengan adanya kombinasi gejala skizofrenia, yaitu gangguan berpikir, delusi, dan halusinasi, dan juga gejala afektif, yaitu gejala depresif atau manik. Lanjut. Ya lanjutkan. Oke, untuk skizoafektif sendiri ada 4 model konseptual, yaitu yang pertama skizoafektif, yaitu skizofrenia ataupun skizoafektif yang juga bisa menjadi gangguan afektif. Kemudian ada skizoafektif, yaitu skizofrenia ditambah dengan gangguan afektif. Untuk skizoafektif itu tidak sama dengan skizofrenia dan juga gangguan afektif. Dan skizoafektif itu adalah kelainan heterogen, dan yang kelima itu meliputi semua kemungkinan di atas. Lanjut. Masih ada? Lanjut. Nah, pedoman diagnostiknya. Untuk pedoman diagnostik dari skizoafektif itu diagnosisnya dibuat apabila gejala-gejala definitif adanya skizofrenia dan gangguan afektif bersama-sama menonjol pada saat yang bersamaan dalam episode yang sama. Lanjut. Klasifikasi mungkin ganti temennya yang lain. Bisa ganti temennya yang lain. Mungkin Syahnas bisa bantu membaca. Ya, Mbak siapa namanya? Syahnas, dokter. Mbak Sahnas, silakan Mbak Sahnas. Untuk Orang mana Mbak Sahnas ini orang mana? dari Jayapura, dokter. Loh, Jayapura. Iya, dokter. Aduh jauh ya. Yang Mbak siapa? Mbak Laili orang mana? Orang Bangka Belitung, dokter. Bangka Belitung. Orang jauh semua ya. Pada kerasan di Malang ini ya. Baik, dilanjutkan Mbak siapa? Mbak Sahnas, silakan. Jadi untuk skizoafektif ini yang untuk klasifikasinya itu yang pertama ada skizoafektif tipe maniak, di mana gejalanya itu ada gejala skizofrenia ditambah manik seperti menonjol dan episode sama, kemudian gejala-gejala afektif, aktivasi yang berlebihan, kemudian waham kebesaran, waham kejar juga mungkin ada, gejala skizofrenia, konsep biasanya aku dan penyembuhannya dapat sempurna. Lanjut. Slide lanjut. Ya. Kemudian untuk gangguan psikotik yang tidak memenuhi kriteria untuk skizofrenia F20 atau untuk gangguan afektif yang bertipe psikotik F30 hingga F39 dan gangguan-gangguan psikotik yang tidak memenuhi kriteria gejala untuk gangguan waham seperti waham menetap F22, F29 gangguan psikotik non-organik gitu. Organik. Ya, lanjut. Masih ada? Habis? Oke, habis. Alhamdulillah habis ya. Baik, balik ke slide yang sebelumnya. Mana tadi? Yang dibaca tadi. F28 ya. Sebelumnya? Sisa aktif mungkin ya. Sisa aktif aja ya. Dari sisa aktif ya. Ini pasien siswa afektif namanya. Jadi namanya aja sudah siswa afektif. Jadi
Di situ terdapat gejala-gejala gangguan skizofrenia dan gangguan afektif ya. Tidak ada yang saling menonjol, jadi saling bertumpang tindih gitu ya. Oh, ini ada gejala skizofrenia apa misalnya. Oh, gangguan pada proses pikir atau delusi atau halusinasi. Oh, ini juga ada gejala afektifnya seperti apa? Oh, depresif. Oh, mania. Oh, ini kok sama-sama ada. Nah, kamu masukkan diagnosis skizoafektif ya. Lanjut. Nah, skizoafektif itu ada empat model konseptualnya ya. Ini skizoafektif yang mana skizofrenia dan atau skizoafektif sama dengan gangguan afektif ya. Kemudian skizoafektif sama dengan skizofrenia tambah gangguan afektif ya. Tipe yang ketiga skizofrenia yang bukan skizofrenia dan gangguan afektif. Kemudian yang keempat skizoafektif adalah kelainan heterogen. Kemudian yang kelima meliputi semua kemungkinan di atas ya. Lanjut, gampang ya untuk modelnya gampang ya. Lanjut. Pedoman diagnosisnya, diagnosis dibuat apabila gejala-gejala definitif adanya skizofrenia dan gangguan afektif secara bersama-sama menonjol pada saat yang bersamaan dalam episode yang sama, ya sama-sama menonjol baik gejala skizofrenia maupun gejala afektifnya. Lanjut, klasifikasinya ya skizoafektif tipe manik. Nah, ini contoh gejalanya seperti apa? Gejala skizofrenia dan manik ya, menonjol dan episodenya sama. Kemudian gejala-gejala afektifnya, kemudian aktivitas yang berlebihan ya, kemudian waham-waham kebesaran yang muncul ya, waham kecil juga kadang mungkin ada. Kemudian ada gejala skizofrenia ya. Kemudian juga onset biasanya aku dan penyembuhannya pun dapat sempurna. Lanjut. Nah, kemudian kode ICD-10 F28 ya ini gangguan psikotik non-organik lainnya ya. Gangguan psikotik yang tidak memenuhi kriteria untuk skizofrenia atau untuk gangguan afektif yang bertipe psikotik. Seperti contohnya pada kode F30 sampai F39 dan gangguan-gangguan psikotik yang tidak memenuhi kriteria gejala untuk gangguan waham menetap atau kodenya F22 ya. Itu namanya kriteria tadi masuk gangguan psikotik non-organik ya. Kemudian kode ICD-10 F29 gangguan psikotik non-organik YTT yang tidak terklasifikasikan. Lanjut. Alhamdulillah selesai. Baik. Baik. Ke slide